Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi. Sapaan Tuhan bagi kita hari ini Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, adapun yang menjadi sapaan Tuhan bagi kita di hari ini terangkat dari kitab Yesaya pasal yang ke-54 ayat yang ke-10. Demikian firman-Nya. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu sumber damai sejahtera. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam situasi terjepit dan diterpa berbagai permasalahan hidup, kebanyakan orang saudara-saudara menjalani hari-harinya tanpa semangat, penuh kemurungan, takut, cemas, dan khawatir. Damai sejahtera di hati pun terbang melayang entah kemana saudara-saudara. Sebagai orang percaya, tak seharusnya lah kita kehilangan damai sejahtera, sekalipun harus mengalami pergumulan hidup yang begitu berat, prahara yang begitu berat. Sebab kita mempunyai Tuhan yang adalah Raja damai. Dialah sumber damai sejahtera. Damai sejahtera yang sejati tidak dapat, saudara-saudara, kita temukan dari dunia ini, ataupun dari hal-hal materi, melainkan hanya didapatkan oleh mereka yang telah dipulihkan hubungannya dengan Bapa di surga melalui Kristus Yesus. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, damai sejahtera adalah salah satu berkat rohani dari surga yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya. Sebagaimana yang Tuhan janjikan di dalam Yohanes 14 ayat ke-27 yang berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Luar biasa saudara-saudara. Maka dari itu bila seseorang ingin memiliki damai sejahtera, ia tidak perlu mencarinya dengan berkelana sampai ke ujung dunia. Cukup datang kepada Kristus Yesus dan menerima Dia di dalam hatinya. Maka damai sejahtera itu akan Tuhan berikan. Jadi saudara-saudara, bukanlah hal yang mustahil orang percaya mengalami damai sejahtera sekalipun berada di tengah dunia yang bergelora. Saudara yang terkasih, iblis tak akan dapat mengambil satu pun berkat Tuhan dari hidup kita atau merampas damai sejahtera di dalam hati kita selama kita tinggal dekat Tuhan dan menaati firman-Nya. Sebaliknya, iblis akan dengan mudah mencuri damai sejahtera kita. Ketika kita mulai berjalan menyimpang dari jalan-jalan kebenaran, dari jalan-jalan Tuhan, dan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Oleh sebab itu saudara-saudara, melalui sapaan Tuhan saat ini, marilah kita memperteguh hati, melekat kepada Tuhan dan firman-Nya setiap hari, setiap waktu, setiap saat, sehingga kita tetap beroleh damai sejahtera bagaimanapun situasi yang terjadi. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang memberikan hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terlebih lagi kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini semuanya dikarenakan kebaikan dan kemurahan Tuhan semata. Bukan dikarenakan kehebatan hamba.
Tuhan, mari Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu melekat di dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun mereka berada, yang mengingatkan kami bahwa sumber damai sejahtera hanya ada di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan para pendengar semakin lagi terberkati di dalam kehidupannya. Biarlah para pendengar dimanapun berada, bagaimanapun situasi kehidupannya, mereka mengalami damai sejahtera Tuhan. Hanya kepadamu hamba memohon, hanya kepadamu hamba mengadu. Biarlah berkat Tuhan terjadi dalam hidup setiap para pendengar. Hanya di dalam nama-Mu Kristus Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam bagi kita semua. Salam sehat.